Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuswandi ya. Saya yang hari ini akan memaparkan terkait dengan aplikasi Android standar diagnosis keperawatan Indonesia, atau yang lebih kita kenal adalah dengan singkatan SDKI ya. Nah, aplikasi Android ini diinisiasi oleh saya sendiri, Pak Ahmad, dan Ibu Ismafiati ya, di program studi ilmu keperawatan Fitkes Unjani. Tujuan dari pembuatan aplikasi Android ini adalah untuk mempermudah ya teman-teman, baik itu mahasiswa keperawatan maupun teman-teman perawat yang sedang bekerja. Kedepannya harapannya seperti itu ya, bisa dipergunakan oleh teman-teman perawat di lapangan gitu, intinya seperti itu. Namun, aplikasi Android ini kami belum masukkan ke Google Play Store ya, namun sedang dalam proses ya, insya Allah. Dan kedepannya rencananya tidak hanya standar diagnosis keperawatan, namun nanti akan kita hubungkan ke luaran keperawatan dan intervensi keperawatan. Jadi satu aplikasi nanti bisa diagnosisnya ini langsung muncul keluarannya apa, luaran bukan keluaran, dan intervensinya apa, seperti itu. Nah, ini tampilannya ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan juga ya di slide selanjutnya. Tampilannya kami buat sesederhana mungkin supaya gampang untuk mempergunakannya ya, seperti itu. Oke, nah ini saya langsung saja jelaskan slide by slide-nya ya. Oke. Nah, ini kalau di buku tampilannya covernya adalah seperti ini. Nah, kalau di aplikasi Android covernya seperti ini ya. Namanya DKI, Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini yang di awal gitu ya. Nah, kalau kita lihat isinya, pertama kalau kita lihat buku di daftar isi, nah ada subkategori respirasi fisiologisnya, kategori fisiologis, ada subkategori respirasi, sirkulasi. Nah, tampilan yang kami buat di aplikasi seperti ini. Nah, ini tanda panah ini bisa kita klik dan nanti akan muncul ya ke halaman selanjutnya ya. Diagnosis respirasi apa aja, bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, tinggal klik ini nanti akan muncul ya. Nah, di buku itu ada teorinya, konsep teori ya. Kami pun memasukkan konsep teorinya sesuai yang ada di buku SDKI ya. Ini kepotong, nanti bisa scroll ke atas gitu ya. Bisa dilihat dan bisa ditekan next halaman selanjutnya untuk teori selanjutnya gitu ya. Nah, seperti yang ini ada teorinya gitu yang di buku. Nah, kami pun pindahkan ke sini ya, inti-intinya sama gitu ya. Oke. Nah, yang tadi saya sampaikan ketika kita klik respirasi contohnya, nah isinya adalah seperti ini ya. Ada bersihan jalan napas tidak efektif D0. Nah, ini kan kurang tepat ya, sebenarnya mungkin ada salah penulisan. Ini D001 saya tulis di sini ya, sama persis, cuman tampilannya kalau di sini kan ke samping ya, ada dua gitu ya. Nah, ini saya buatnya itu ke bawah gitu, nanti tinggal di scroll aja, tidak kepotong seperti ini. Ini karena screenshot jadi kepotong gitu ya, seperti itu. Nah, saya jelaskan tampilannya. Ini tampilan logonya ya.
Ketika kita klik, maka akan muncul selamat datang di aplikasi DKI, Diagnosis Keperawatan Indonesia, dan akan muncul ini ya, halaman pertama, yaitu untuk melanjutkan penjelasan dulu, dan untuk melanjutkan klik logo ini. Ketika kita klik logo ini, maka akan diarahkan ke menu utamanya. Nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 tombol utama di sini. Nah, jadi simpel ya, ini kata pengantar ya. Pengantarnya kalau kita klik pengantar akan muncul seperti ini ya, pengantarnya. Alhamdulillah dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita klik yang ini tentang kreator, maka akan muncul seperti ini ya. Ada Pak Ahmad, ada Bu Ismafiati, dan saya sendiri di sini. Nah, selanjutnya konsep teori yang tadi sama gitu ya, dijelaskan di awal, ini akan muncul gitu ya, konsep teorinya. Nah, selanjutnya ini kalau kita klik standar diagnosis keperawatan akan muncul yang tadi di daftar isi ya. Daftar isinya adalah ini. Nah, ketika kita klik misalkan bagian respirasi per sistem, klik respirasi akan muncul slide ke sini diarahkannya. Jadi di subkategori respirasi ada 6 diagnosis ya. Gitu ya. Ini pun masih bisa kita klik. Ketika kita klik bersihan jalan nafas tidak efektif, maka akan muncul. Nah, sampai di sini. Ya. Ini yang akan kita buat menjadi rangkaian diagnosis keperawatan. Ya, seperti itu. Ini adalah di intinya. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh penulisan diagnosis keperawatan. Nah, ini dibuat secara simpel karena ini kadang-kadang yang lupa gitu ya. Kalau penulisan aktual gimana sih? Nah, ini ada penulisan dengan yang aktual ya. Ini yang risiko dan ini yang promosi kesehatan. Nah, selanjutnya di diagnosis keperawatan berdasarkan kasus. Nah, ini yang sedang kami kembangkan, kami coba balik gitu ya. Kalau biasanya kita ambil diagnosisnya, gimana kalau misalkan dari tanda dan gejalanya. Cuman ini masih dalam tahap pengembangan oleh kitanya. Ya, tadi kalau kita klik respirasi, nah muncul seperti ini tanda dan gejala. Apa sih diagnosis keperawatan yang mungkin munculnya? Maka ini akan muncul gitu ya, seperti ini. Gitu. Diagnosis keperawatannya ini. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan. Insya Allah nanti ya, kalau ada update akan kami beritahukan seperti itu. Nah, ini terakhir adalah referensinya ya. Tentunya kalau kita melihat gitu ya, ini sepenuhnya referensi yang kami buat adalah dari buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ya, simple pembuatannya seperti itu, tinggal klik-klik nanti. Nah, ini kan yang banyak adalah di sini, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya ya. Penggunaannya seperti apa? Nah, ini saya buka dulu handphone saya gitu ya. Sebentar. Oke, ini saya sudah buka handphone saya ya. Nah, ini dia logo aplikasinya ya. Kalau kita klik di sini, nah, oh ini udah jauh ya. Oke, tadi saya sempat buka, jadi agak jauh. Nah, kalau kita klik sini, nah ini splash screen, selamat datang. Nah, akan diarahkan ke sini. Nah, ini ada tombolnya tinggal kita klik.
muncul ke halaman menu utamanya ya. Di sini ada pengantar tentang kreator, konsep teori diagnosis, ada standar diagnosis keperawatan, contoh penulisan diagnosis perawatan berdasarkan kasus. Kita cek satu persatu. Kita klik pengantar, maka muncul. Ya, kita back dulu. Nah, tentang kreatornya kita cek, sini muncul. Ya, kita klik. Kita back lagi. Nah, konsep teori apakah ada? Kita cek, klik. Nah, muncul ya. Bisa scroll ke atas. Nah, ya, seperti itu. Nah, apakah tombol next-nya bisa kita apa namanya tuh, tekan fungsi, kita klik, nah muncul ya sampai ke depannya tuh. Oke, kita back saja biar nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama ya. Nah tadi, nah ini konsep, ini menu utamanya ya, bukan menu utamanya, poin utamanya, standar diagnosis. Ini ada respirasi, sirkulasi, kita klik, muncul. Ada 6 diagnosis, kita klik, sini misalnya, muncul. Nah ini, bisa kita scroll ke atas. Oke, yang lainnya sampai misalkan yang aspirasi, resiko aspirasi juga muncul. Ya, kita back. Nah, back lagi. Nah, sampai ke diagnosis yang ke 149. Ya, kita klik, muncul juga. Sudah ada lengkap ya aplikasinya. Oke, kita back lagi. Kita back lagi. Contoh penulisan. Nah, ini yang singkat. Ya, biar tidak lupa. Ini kadang-kadang yang sering lupa. Oke. Nah ini diagnosis keperawatan berdasarkan kasus, ini yang sedang kami kembangkan. Ya, kalau kita klik, muncul seperti ini. Ya, ini yang sedang tahap pengembangan back. Dan terakhir adalah referensinya. Ya, oke, seperti ini kita back. Simple seperti itu ya aplikasi SDKI-nya. Cuman ada bedanya dengan aplikasi yang lain tadi yang saya katakan, bahwa ketika nanti diupdate ya akan muncul luaran dan intervensi. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya yang seperti ini yang sudah saya coba masukkan ya, kita ambil diagnosis bersihin jalan napas tidak efektif, kita klik. Nah, kalau tadi kosong, ini sudah ada luarannya, sudah ada intervensinya. Ini diagnosisnya, kita klik luarannya. Nah, sudah muncul luarannya apa. Ini sebenarnya sudah saya ketikkan, tinggal saya masukkan ya ke sini. Nah, luaran utamanya ada, luaran tambahannya ada gitu ya. Kita back. Apakah yang lainnya juga ada? Misalnya ini resiko aspirasi. Kita diagnosisnya, kita klik luarannya juga sudah ada. Luaran utamanya apa sih? Nah, luaran tambahannya apa sih? Ini sudah ada. Ya, seperti itu. Dan nanti tombol intervensi pun akan kami aktifkan. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Dalam satu aplikasi kita dapat apa namanya itu, 3 buku ya. Ada SDKI, SLKI dan Psiki. Diagnosisnya, luarannya dan intervensinya seperti itu ya. Nah, bagaimana sih caranya mendapatkan aplikasi ini? Ya, silahkan nanti teman-teman ya bisa hubungi saya ataupun Bu Elis ya. Nanti Bu Elis nanti akan dikopikan ya. Saya sudah kopikan APK-nya di flash disk OTG, nanti tinggal dicolokkan dan diinstal di HP. Sudah nanti bisa dipergunakan. Seperti itu. Yang saya katakan tadi memang belum bisa di-download di
Google Play Store karena masih proses ya masuk ke Google Play Store-nya. Seperti itu, simple ya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa kami kembangkan, ya bisa dipergunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.